Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 2B Informatika. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil proyek kami yang berjudul Aplikasi Manajemen Tugas Mahasiswa. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester 2 mata kuliah struktur data. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok kami, yaitu di antaranya ada Andika Eka Pertama, Raffi Rizky Fadilah, Muhammad Rizky Rajabi, dan Devri Ananta Panginamin. Oke, lanjut. Nah, apa sih aplikasi manajemen tugas mahasiswa? Aplikasi manajemen tugas mahasiswa adalah sebuah proses sistematis yang dimana dapat membantu pelajar atau mahasiswa untuk mengatur, memprioritaskan, dan menyelesaikan beban studi mereka secara efektif. Nah, itu mencakup seperti tugas, proyek, dan juga ujian. Dan menetapkan tebak waktu, menentukan prioritas berdasarkan urgensi dan kepentingan, dan juga dapat melacak kemajuan pengerjaan. Oke, next. Nah, apa sih hal yang melatar belakangi kenapa kami memutuskan untuk mengerjakan atau membuat proyek ini? Nah, di sini ada 3 poin utama mengapa kami memilih untuk membuat proyek ini. Yang pertama itu, mahasiswa sering lupa akan deadline tugas yang dikarenakan kurangnya pencatatan yang terorganisir. Nah, yang kedua ini, penumpukan tugas yang menjelang tenggat waktu itu dapat menyebabkan stres dan hasil yang kurang maksimal gitu dalam pengerjaannya. Nah, yang ketiga, mahasiswa ini membutuhkan sebuah alat yang dimana dapat membantu mahasiswa untuk mengelola tugas perkuliahan dengan efektif gitu. Nah, oleh karena itu kami membuat manajemen aplikasi tugas mahasiswa ini untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ini gitu. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa struktur data yang kami gunakan pada program kami. Di antaranya ada pointer, array, struct, linked list, stack, queue, tree, dan juga graph. Nah, untuk contohnya di sini pointer digunakan untuk menghubungkan node-node pada linked list dan juga untuk mengakses node-node yang ada pada program kami. Nah, lanjut. Nah, di sini ada fitur-fitur yang terdapat pada program kami. Di antaranya ada fitur untuk menambahkan tugas baru, menandai tugas sebagai selesai, menghapus tugas, menambahkan ketergantungan tugas, menampilkan semua tugas berdasarkan prioritas, menampilkan tugas berdasarkan tenggat, menampilkan hierarki kategori, menampilkan tugas terbaru yang ditambahkan, dan yang terakhir itu menampilkan tugas terbaru yang diselesaikan. Oke, untuk selebihnya, mari kita lanjut ke pembahasan kode programnya. Oke, pada bagian ini kita akan menjelaskan bagaimana struktur data linked list digunakan untuk mengelola daftar tugas dalam sistem manajemen tugas mahasiswa. Nah, yang pertama ada deklarasi kelas daftar tugas. Daftar tugas adalah sebuah kelas yang menggunakan linked list untuk menyimpan objek tugas. Nah, di situ ada 3 atribut utama, yaitu ada kepala, ekor, sama ukuran. Habis itu ada construct-nya. Construct-nya ini menginisialisasi linked list dalam keadaan kosong. Habis itu kita punya fungsi tambah tugas. Metode ini menambah tugas ke akhir linked list. Jika list kosong, kepala dan ekor akan menunjuk ke node baru. Jika tidak, node baru ditambahkan di belakang ekor. Habis itu kita ada fungsi tugas, hapus tugas. Fungsi ini menghapus node berdasarkan ID tugas. Jika tugas berada di awal, kepala langsung diperbarui. Jika berada di tengah atau akhir, dilakukan pencarian dan pemutusan node dari daftar. Habis itu ada fungsi cari tugas. Fungsi ini digunakan untuk mencari tugas berdasarkan ID dengan menelusuri node satu persatu. Habis itu ada tampilkan semua. Fungsi ini menampilkan semua tugas dalam daftar. Jika kosong, ditampilkan pesan bahwa tidak ada tugas. Di situ ada ambil semua tugas.
Fungsi ini tuh buat mengembalikan semua objek tugas dalam bentuk vektor, berguna untuk proses lain seperti pengurutan. Itu ada get ukuran. Nah, get ukuran ini mengembalikan jumlah node dalam linked list. Setelah itu ada destruct-nya di daftar tugas. Destruct ini memastikan seluruh memori node dihapus secara otomatis. Saat objek daftar tugas dihancurkan, ini mencegah kebocoran memori. Setelah itu kita ada komparator custom untuk antrian prioritas. Nah, jadi itu ini digunakan ketika kita ingin mengurutkan daftar tugas berdasarkan prioritas. Setelah itu kita akan masuk ke penjadwalan tugas. Nah, jadi di penjadwalan tugas kita ngebuat kategori utama dengan nama utama. Nah, jadi di situ ada ID tugas berikutnya yang digunakan untuk memberi ID unik untuk setiap tugas. Terus ada array pointernya, array tugas disiapkan untuk akses cepat terhadap tugas berdasarkan ID. Habis itu kita ada get kategori utama. Nah, ini tuh buat ngembaliin pointer ke kategori utama. Habis itu ada fungsi tambah kategori. Nah, di fungsi tambah kategori ini itu digunakan untuk menambah kategori baru. Jika induk tidak ditemukan, maka otomatis akan menjadi anak dari kategori utama. Yaitu kita ada fungsi bantu yang to lower. Fungsi pembantu ini mengubah seluruh karakter string menjadi huruf kecil. Ini digunakan agar pet seperti akademik atau proyek dan akademik atau proyek dianggap sama. Setelah itu ada fungsi utamanya yaitu cari kategori dengan pet. Fungsi ini digunakan mencari kategori berdasarkan pet, misalnya akademik atau ujian. Jika pet kosong maka dikembalikan kategori utama. Habis itu ada pemrosesan pet. Nah, pet akan dipecah menjadi bagian-bagian, misalnya akademik atau ujian akan menjadi 2 segmen, yaitu akademik dan ujian. Jika setelah proses ternyata pet kosong, maka akan kembali ke kategori utama. Terus ada inisialisasi pencarian dan dari kategori utama. Proses pencarian dimulai dari akar, yaitu kategori utama. Di situ ada cek apakah pet dimulai dari utama. Jika pengguna menulis utama di awal pet, maka bagian ini akan dilewati karena kita sudah mulai dari sana. Telusuri pet. Nah, di sini proses pencarian ke dalam sub kategori akan dilakukan mengikuti urutan dari pet yang diberikan. Selanjutnya ada fungsi tambah tugas, di mana fungsi ini digunakan untuk menambahkan tugas baru ke dalam sistem ya. Tugas tersebut diberi ID unik, lalu dimasukkan ke beberapa struktur data sekaligus, oke? Yaitu disimpan ke link list sebagai daftar utama, disimpan ke priority queue supaya bisa ditampilkan berdasarkan prioritas, lalu disimpan ke stack untuk melacak urutan penambahan, lalu disimpan ke kategori supaya bisa dikelompokkan, dan juga disimpan ke array untuk bisa mempercepat pencarian berdasarkan ID, sehingga suatu tugas bisa diakses dan ditampilkan dengan berbagai cara. Lalu ada fungsi hapus tugas, di mana fungsi ini bertugas untuk menghapus tugas di seluruh sistem ya, yaitu menghapus di kategori tempat tugas berada. Nih bagian ini menghapus dari kategori, lalu menghapus dari link list, lalu menghapus dari stack utama, stack dan queue, ada dari antrian prioritas dan dari stacknya ya. Lalu mengosongkan juga slot array berdasarkan ID. Nih. Maka dengan menghapus semua di semua sistemnya, di tempat tugas ditambahkan, sehingga gak ada lagi tuh jejak tugas yang tertinggal di struktur manapun ya kan, sehingga sistemnya konsisten gitu. Lalu ada fungsi tambah ketergantungan, di mana fungsi ini menyatakan bahwa suatu tugas bergantung pada tugas lain. Nah, jadi ini mengirimkan parameter yang ID sebagai ID tugas dan ID tugas bergantungnya ke dalam graf ketergantungan, oke? Ke dalam struktur graf ya, sama dengan halnya dengan hapus ketergantungan. Jadi ini mengirimkan ID tugas dan ID tugas bergantung isinya apa gitu kan, lalu dikirim di sini, diproses di sini hapus ketergantungannya. Lalu ada yang namanya get keterangan tugas. Nih get keterangan tugas, oke. Ini fungsi untuk mengembalikan daftar tugas yang menjadi syarat atau prasyarat dari tugas tertentu, oke. Jadi mengembalikan daftar tugas yang menjadi syarat.
daftar tugasnya apa saja. Lalu ada tandai tugas sebagai selesai ya. Tandai tugas sebagai selesai digunakan ya sesuai namanya, menandai tugas sebagai sudah selesai. Tapi sistem ngecek dulu apa semua tugas yang menjadi ketergantungan yang sudah selesai gitu kan. Nih di bagian sini ya, ngecek dulu di situ. Jika belum maka belum boleh diselesaikan. Nah jika semua syarat terpenuhi berarti blok ini di skip, maka tugas ditandai sebagai selesai dan ditambahkan ke stak riwayat tugas yang selesai. Lalu get tugas by ID berarti mencari tugas berdasarkan ID-nya. Dicarinya pertama di array, lalu dicari kalau nggak ketemu dicari di linked list. Lalu ditampilkan semua tugas ya. Daftar tugas ditampilkan semua gini. Untuk mencetak tugas yang ada ke layar ya. Ambil datanya tuh dari linked list, dari daftar tugas ya, dari linked list untuk menampilkan semua informasi tugas seperti judul, deskripsi, tenggat, prioritas, kategori. Lalu selanjutnya ada fungsi tampilkan tugas berdasarkan prioritas, yaitu menampilkan tugas dari prioritas tertinggi ke terendah. Ya, datanya diambil dari priority queue ya. Dari priority queue, antrian prioritas ya. Dan hanya menampilkan tugas yang belum selesai tentunya ya kan. Lalu ada tampilkan tugas berdasarkan tenggat. Nah, fungsi ini menampilkan tugas berdasarkan tenggat waktu, dimulai dari yang paling dekat, oke? Dimulai dari yang paling dekat nih. Lebih kecil maka A duluan gitu. B lalu B gitu. Tugas A, tugas B gitu kan. Mengurutnya berdasarkan tanggal jadinya. Lalu mencetak hanya tugas yang belum selesai juga nih di sini. Mencetak hanya tugas yang belum selesai saja. Lalu ada tampilkan hierarki kategori, di mana menampilkan struktur kategori secara hierarkis seperti pohon. Setiap kategori itu ditampilkan bersama subkategorinya lengkap dengan tugas yang ada di dalam masing-masing kategori ya kan. Selanjutnya ada fungsi tampilkan tugas terbaru ditambahkan yang menampilkan beberapa tugas terakhir yang baru ditambahkan dalam sistem, yaitu 5 tugas terakhir ya. Datanya diambil dari stack, oke, diambil dari stack ya. Sehingga urutannya dimulai dari yang paling baru. Selanjutnya ada tampilkan tugas terbaru diselesaikan, di mana sama seperti sebelumnya, tapi ini untuk tugas yang baru diselesaikan. Jadi fungsi ini membaca dari stack juga, dari stack untuk menampilkan tugas-tugas terakhir yang ditandai sebagai selesai. Oke, seperti itulah ya. Lalu di sini ada penjadwal tugas. Ada ininya juga ya, tandanya ini artinya destruktor yang otomatis dijalankan saat objek dihapus ya. Objek yang dihapus dalam program ini ada kategori utama dan array tugas ya. Array tugas seperti yang ada di bagian ini nih. Nih dia menghapus array tugas yang lama ya kan. Ceritanya dia menghapus array tugas yang lama. Oke. Jadi kita ada get input tanggal, di sini kita juga ada masukkan hari, yang mana di sini ada validasinya juga. Kalau misalnya kita salah input gitu, misalnya string, itu disuruh untuk masukkan lagi. Di sini juga berlaku untuk bulan dan tahun juga. Lalu di sini ada function pause screen, yaitu berfungsi untuk ketika resultnya sudah selesai, sudah dapat result, itu kita akan disuruh nekan enter 2 kali gitu, dan muncul tekan enter untuk melanjutkan. Lalu selanjutnya ada in main, function in main, yaitu utama. Di sini kita ada objek penjadwal dari kelas penjadwal tugas. Di situ juga ada kategori akademik, objek kategori pointer kategori akademik dari objek kategori. Di sini ada akademik, pribadi, tugas, ujian, proyek, kesehatan, dan hobi. Lalu di sini ada variabel pilihan, juga ada do while. Lalu di selanjutnya kita ada while juga. Di sini ada validasi input ketika kita salah milih, ketika kita salah input angka gitu kan di menu utamanya, misalnya kita input string juga bisa begitu. Lalu di sini ada clear screen, yaitu yang tadi sebelumnya ketika clear screen itu berfungsi untuk menghilangkan menghilangkan yang sebelum-sebelumnya gitu. Kayak misalnya kita menu utama, terus kalau misalnya kita di case 1 ya udah case 1 aja, menu utamanya udah nggak ada gitu, untuk menghilangkan yang seperti itu. Lalu di sini ada switch case, di sini ada tambah tugas baru, di sini ada change ignore berfungsi untuk membersihkan. Lalu ada getline untuk string juga. Lalu selanjutnya di sini kita ada validasi
validasi gitu input. Selain 1 sampai 5 itu diulang lagi. Lalu selanjutnya di sini ada pilih kategori, yang mana di pilih kategori itu kita kalau misalnya di sini ada logika sederhana, di sini ada alur sederhana. Ketika kita misalnya salah, kita tidak di kategori ini kita tidak input atau typo, di situ akan otomatis defaultnya kategorinya akan utama. Lalu selanjutnya di sini ada tugas, di sini ada case 2, ada tandai tugas selesai, yang dimana tandainya itu berdasarkan ID-nya gitu. Lalu selanjutnya di sini ada hapus juga, tugas dihapus itu berdasarkan ID-nya juga. Lalu case 4, tugas bergantung itu nanti akan saya jelaskan di ininya di programnya. Lalu di sini ada semua tugas. Di sini ada tugas berdasarkan prioritas, tugas berdasarkan tenggat, hierarki kategori, tugas terbaru ditambahkan, tugas terbaru diselesaikan, dan itu akan ditampilkan sesuai konteks yang tadi. Lalu di sini kita akan saya akan mencoba untuk running programnya. Di sini sebentar nge-lag. Nah, di sini kita akan klik 1, coba. Di sini biar cepat aja kita acak 1. Di sini misalnya kita tidak ngetik apa-apa atau typo, maka utama akan secara default. Nah, kategorinya akan secara default utama. Lalu kita enter. Lalu di sini kita satu lagi, misalnya 2. Nah, di sini misalnya kita akademik. Tapi kita mau yang ini nih, project nih. Berarti kita kasih slash project. Maka kategorinya akan menjadi akademik slash project. Lalu selanjutnya di sini kita lihat 5 dan sudah benar ya, sudah benar. Kategorinya juga sudah benar. Lalu di sini kita jangan tandai dulu, kita 4. Di sini saya akan jelaskan ketergantungan tugas. Misalnya 1 nih, ID 1. Nah, ID 1-nya ini ketergantungan tugasnya itu dengan ID 2. Otomatis ketika saya ingin tandai tugas yang ID 1, maka tidak bisa karena yang ID 2 belum selesai. Jadi solusinya kita harus selesain dulu yang ID 2. Ketika ID 2 sudah selesai, maka ID 1-nya juga bisa selesai. Kita lihat. Dan sudah terlihat selesai. Lalu selanjutnya saya coba hapus tugas ID 2 dan coba kita lihat 5 dan sudah selesai. Mungkin segini aja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.